yang udah nggak pertama kedua kali lagi ngajar, jadi mungkin perkenalannya singkat aja ya. Gue Malvin Pradana Ginting, mungkin udah ada yang pernah di kelas elastisitas sebelumnya atau kelas, ya udah pernah beberapa kali lah gue ngajar. Nah, jadi materi ini tentang produksi. Sebenarnya produksi ini tuh kita rada apa ya, rada intinya produksi itu rada mirip dengan materi ada nanti selanjutnya tentang materi perilaku produsen. Nah, itu sebenarnya rada mirip. Jadi mungkin nanti ada materi yang selisih antara materi hari ini sama materi setelahnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Gue juga masukin beberapa materi yang mungkin itu nanti ada di materi produksi, materi perilaku produsen, cuman tuh rada susah. Jadi biar 2 kali belajarnya. Oke? Okay? Nih, sorry. Jadi kecoret. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi kita kayak biasa kalau di kelas gue kita main game kecil-kecilan dulu sebelum nanti masuk ke materinya. Tapi ini masih berhubungan kata-katanya, ini kayak nebak kata biasa, masih berhubungan dikit dengan materi kita hari ini. Oke. Nah, ini yang pertama, ada yang bisa jawab nggak? Ini namanya apa? Yang bisa langsung chat aja coba. PKN instan. Kurang tepat, kurang tepat. Ini kata-katanya ntar ada kita bahas juga nanti. Ada yang jawab konstan, ada lagi? Coba ada jawaban lain. Ini cuman Rahul nih. Oh, konstan semua nih. Oke. Oke. Ya, benar ya jawabannya konstan. Ntar ada di materi apa, kita lihat selanjutnya nanti. Oke, benar ya. Sel juga benar. Konstan. Oke. Yang kedua. Nah, ini apa nih? Dia bisa jawab, coba jawab di chat. Sorry. Marginal. Oke, 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 oke. Ya, betul ya. Marginal ya, betul. Oke, ini Mars, dicoret S-nya jadi margin sama al. Oke. Ya, betul. Kasih sama masih ada lagi nggak ya? Oh, udah terakhir. Ini cuma 2 aja biar cepat langsung masuk ke materinya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materinya tentang produksi. Dimulai dari apa itu produksi gitu ya. Jadi produksi itu sebenarnya apa sih? Produksi itu sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan dan membuat barang dan jasa. Itu nama kata kerjanya gitu. Kalau apa namanya? Kalau orangnya namanya produsen kan, orang yang menciptakan, menghasilkan dan membuat barang dan jasa gitu. Jadi ini simple. Nah, jadi tuh ini karena ngomongin materi UTBK, jadi gue ngambilnya beberapa hal yang relate sama soal-soal UTBK aja ya. Nah, yang pertama tuh ada return to scale. Nah, mungkin ini bisa jadi diajarin di sekolah, bisa jadi enggak. Pokoknya intinya return to scale tuh ukuran seberapa besarnya tingkat perubahan output seiring dengan perubahan input secara proporsional. Suara kecil banget. Ini semua atau gimana? Kecil gak? Enggak, Kak. Lalu sih? Enggak, Kak. Oh, mungkin. Enggak, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Kuatin volume. Iya. Itu bisa dikuatin juga volumenya yang ngerasa kecil. Oke. Jadi tuh return to scale tuh ada 3 secara teorinya. Jadi ada skala hasil produksi yang konstan atau constant return to scale, ada skala hasil menurun decrease return to scale, ada juga skala hasil meningkat atau increase return to scale. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi intinya tuh simpelnya gini. Kalau kita nyiptain sebuah barang, itu kan ada input, ada output ya. Jadi misalnya nih, pabrik sepeda itu inputnya adalah mesin, karyawan, segala macam gitu kan. Nah, menghasilkan output itu sepeda gitu kan. Jadi ada input, ada output. Nah, return to scale ini, dia ngelihat kalau kita tambahin inputnya, bagaimana pengaruhnya terhadap output. Itu intinya. Misalnya, kalau misalnya kita kasih contoh pabrik sepeda. Kalau dia termasuk constant return to scale atau produksi yang kenaikannya itu nanti sama input sama outputnya. Artinya, misalnya nih, satu pabrik itu dia punya 4 mesin buat ngehasilin sepeda. Dan dalam satu hari dia bisa ngasilin 40 sepeda. Berarti kan tiap mesin dia bisa ngasilin 10 sepeda kan. Dia punya 4 mesin, menghasilkan 40 sepeda. Sementara saat dia menambahkan inputnya, dia nambahin mesin nih.
Oke, saya tambahin mesin 1. Jadi dia punya 5 mesin sekarang. Nah, output yang dikeluarkan itu sebesar 50 sepeda. Jadi konstan tuh, yang satu naik, setiap penambahan satu input, nambahnya 10 output gitu. Jadi konstan lah penambahan input dan outputnya. Itu yang disebut skala hasil produksi konstan atau constant return to scale. Nah, yang skala hasil menurun sama skala hasil meningkat itu mirip. Intinya adalah kalau skala hasil menurun itu perusahaan itu menggandakan inputnya, tapi output yang dihasilkan itu lebih kecil daripada skala penggandaan inputnya. Itu maksudnya gimana? Kayak tadi nih, kita punya 4 mesin buat ngasilin sepeda dan dapatnya 40 sepeda. Pas kita kita tambahin mesinnya, jadi kita punya 5 mesin, kita punya 5 input, tapi hasil sepedanya tuh nggak 50, malah kurang, misalnya cuma jadi 48 gitu. Nah, itu disebut dengan decrease return to scale. Kalau increase return to scale atau skala hasil meningkat, itu sebaliknya. Jadi saat kita menambahkan input, malah outputnya lebih besar daripada penambahan inputnya. Kayak misalnya sepedanya tadi jadi 5 nih mesinnya, tapi sepeda yang dihasilkan lebih dari 50, jadinya 53 misalnya kayak gitu. Jadi itulah bedanya constant return to scale, decrease return to scale, dan increase return to scale. Cuma kalau buat di soal-soal UTBK nanti jarang dia pakai teori, nanti langsung ke soal. Contoh soalnya begini. Nah, diketahui fungsi produksi Q sama dengan 2K plus L. Tentukan kategori return to scale-nya. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi tuh gini, sebenarnya ini udah masuk rada hitung-hitungan ya. Jadi tuh intinya begini. Kalau kita ngomongin tentang return to scale, kelihatan ya? Nih, salah. Aduh kegedean. Q sama dengan 2K plus L. Nah, ini gimana nih? Gimana kita bisa nentuin return to scale-nya gitu? Nah, caranya itu gampang. Jadi itu sebenarnya gini, K itu apa sih? L itu apa sih? Gitu kan. K dan L itu adalah input. Kenapa? Pokoknya intinya kalau dulu kita pernah belajar faktor produksi itu ada 4 kan, ada labor atau tenaga kerja, ada modal gitu-gitu, ada sumber daya alam. Nah, ini termasuk K itu kita menggambarkannya dengan kapital atau modal gitu. Jadi ini dua-duanya itu merupakan faktor produksi. Nah, ini termasuk input. Dia termasuk faktor produksi atau input. Nah, L itu labor atau tenaga kerja. Dah, kita kalau mau tahu return to scale-nya, kita ambil angka sembarang aja. Misalnya kita contohin ya. K-nya sama dengan berapa nih? 5. L-nya sama dengan 2 misalnya. Ini contoh aja. Nah, kita bikinnya jadi K1, kita bikin jadi L1. Mula-mula pabrik apa ya, misalnya pabrik sepeda tadi K-nya itu 5, L-nya 2. Misalnya mesinnya 5, tenaga kerjanya 2, misalnya gitu deh. Pokoknya K-nya 5, L-nya 2. Terus kita mau lipat gandakan nih. Kita bikin 2 kali lipatnya. Jadi K2 dan L2-nya itu sama dengan 10 dan 4 misalnya. Nah, ini kita naikin 2 kali lipat inputnya. Gimana dengan outputnya? Kita masukin ke rumus. Q sama dengan 2K plus L misalnya. Nah, K-nya 5. Kita coba pakai yang K1 dan L1 dulu. Ini untuk yang K1 dan L1. Q sama dengan 2 dikali K-nya K1 berapa? 5. 2 kali 5 ditambah L. L-nya berapa? 2. Pakai L1. Sama dengan 12. Nah, terus terus sekarang kita pakai yang K2 dan L2. Nah, kalau K2 L2 gimana? Q sama dengan 2 kali K2. K2-nya berapa? 10. Tambah 2. Ditambah 2. Ditambah L2. L2-nya 4. Sama dengan 24. Nah, ini gimana? Kita lihat nih, inputnya itu dikali 2. Dari K1 L1 ke K2 L2. Outputnya dari 12 ke 24. Berarti dikali 2 juga. Artinya penambahan input besarnya sama dengan penambahan output. Dan artinya itu apa jawabannya kalau gitu? Decrease apa? Konstan.
Oke, konstan ya. Berarti udah pada ngerti ya. Nah, ini mana nih? Nggak keluar. Sebentar lu. Kok sering coret sih? Oke. Nah, ini tadi. Nah, ini kalau di sini misalnya 5 sama 3. Sama aja ya. Yang penting dia 2 kali lipat. Dari sini ke sini 2 kali lipat. Nah, nanti kita lihat. Ini kan 2 kali lipat nih. Kan? Nah, kita lihat. Ah, sorry. Nah, ini berarti hasilnya nanti. Ini udah soal kedua, sorry. Nah, ini hasilnya constant return to scale. Karena ini ke sini 2 kali lipat. Ini ke sini juga 2 kali lipat. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kak, izin bertanya. Masih kurang ngerti. Jadi kalau misalkan K1-nya itu 5 tuh emang 5 dikira-kira atau gimana ya, Kak? Bebas. Yang penting bebas. Pokoknya K1 dan L1 itu bebas mau berapa aja. Mending pilih angka kecil sih supaya gampang. Nah, K2 dan L2-nya itu kalau misalnya kita mau kali 2 bebas. Lebih baik kali 2 sih biar gampang. Jadi kita bisa ngebandinginnya gampang gitu. Antara input dan output gitu. Jadi bebas angkanya. Nggak harus 5. K itu perumpamaan angka KL-nya harus beda apa boleh sama. Boleh aja sih sama. Nggak ada pengaruhnya. Boleh. Terima kasih, Kak. Ya, boleh. Kak, saya mau bertanya, Kak itu selalu lebih besar ya daripada L atau L juga bisa lebih besar? Enggak sih, itu bebas aja. Boleh. Tuh. Bisa jadi juga nanti udah ditentuin K1 L1-nya. Nah, kalau nggak ditentuin ya kayak gini. Pokoknya misalin aja. Contoh increase decrease. Oke, kita lihat habis ini ya, ada atau enggak ya. Kalau LKL-nya perkaliannya beda. Nah, kalau perkaliannya beda yang tadi, gedean yang mana? Gitu. Kalau misalnya gedean input berarti decrease, kalau gedean output berarti increase. Kita coba ke soal selanjutnya ya. Oke. Nah, ini dia kali sekarang, bukan tambah lagi. Gimana nanti hasilnya? Kita coba. Oke, ini contohnya berapa? Oke, kita pakai sama kayak pembahasan 2KL ya. Oke. Q sama dengan 2K kali L. Nah, sementara K1 dan L1-nya itu 5 dan 3 misalnya. Oke, boleh angka 4, boleh angka 2, bebas. Yang penting kita coba dulu 5 dan 3. Berarti kalau kita mau naikin 2 kali lipat, kita naikin 2 kali lipat. Berarti K2-nya dan L2-nya berapa? Kalau naikin 2 kali lipat. 10 sama 6. 10 sama 6. Betul ya. Nah, kalau gini kita coba lagi masukin. Kita coba yang pakai K1 L1. Nah, kalau K1 L1 berarti Q sama dengan 2 dikali K1-nya berapa? 5. Dikali L1, 3. Hasilnya 10 kali 3. 10 kali 3, 30. Kalau kita coba yang K2 kali L2. K2 sama L2. Nggak pakai kali. Nah, Q sama dengan 2 dikali K-nya berapa? K2-nya 10. L2-nya 6. Ini sama dengan 2 kali 10, 20 kali 6. 120. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ke sini cuma 2 kali lipat. Sementara dari outputnya itu 4 kali lipat. Artinya apa tuh? Increase kah, decrease kah, atau konstan? Increase. Kak. Increase, Kak. Oh. Jadi intinya gitu ya. Kalau misalnya ini ada input, output, input, output, input, output. Kalau dia sama berarti konstan. Kalau dia lebih besar input berarti dia decrease. Kalau dia lebih kecil input berarti dia increase ya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih bingung tadi? Tanya aja nggak apa-apa. Ya paham? Paham, Kak. Paham, Kak.
Oke, lanjut ya. Nah, ini pembahasannya tadi. Nah, berarti dia ini increase ya. Karena tadi dia naiknya 4 kali lipat. Ini 2 kali, ini 4 kali. Tuh, tuh. Oke, nah ini gimana nih? Ini sebenarnya udah ketebak sih jawabannya. Karena yang tadi tambah, terus yang tadi kali sekarang bagi. Apa? Decrease. Ya, decrease. Mau Chris. dibahas atau lihat di Bahas sini aja Kak. ya? Bahas Kak, bahas. Bahas aja Kak, bahas. Kak, Oke, bahas. oke. Nih, kita lihat di sini ya. Ini dia kasih contoh sama 5 sama 3. Kita kaliin 2, jadi 10 sama 6. Oke, kali 2 kali kan. Nah, ini sama. Q1-nya dimasukin dengan rumus 6K per L. K per L. Kayak kali 2. Pokoknya ini L ya. Nah, 6K, 6 kali 5. 6 kali K1-nya 5, bagi 3 L1-nya. Nah, hasilnya 10. Sementara kalau Q2-nya 6 kali K2-nya 10, dibagi L2-nya 6, hasilnya 10 juga. Nah, itu gimana tuh? Inputnya 2 kali lipat, sementara outputnya cuman sama nih, 1 kali lipat. Artinya dia menurun atau decrease. Jadi jawabannya C. Ada yang masih bingung? Paham Kak? Paham? Paham Kak. Oke. Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, aduh, ini decrease return to scale ya intinya. Karena kenaikan input lebih besar daripada kenaikan output. Oke. Nah, ini tentang productivity. Tuh. Jadi tuh mungkin kalau udah ada yang tahu MC, MR atau TC, TR, total cost, total revenue itu sama-sama semua, cuma beda akhirannya doang. Ini bukan cost, bukan revenue, tapi ini productivity atau produk. Nah, jadi tuh gini, kalau dia productivity atau TP, itu dia digambarinnya biasanya TP sama dengan Q. Jadi Q itu juga bisa disebut sebagai TP, total produk. Atau F dalam kurung K konstan, L. Itu maksudnya apa? Jadi ini sebenarnya nggak usah dipikirin jauh-jauh. Intinya ini adalah bentuk fungsinya gitu. Jadi TP itu merupakan hasil fungsi dari ini, dari F K konstan L. Nah, kenapa kita nulisnya F K konstan L? Intinya adalah total produk itu merupakan hasil dari input gitu. Fungsi dari input. Nah, input ini kita lambangin dengan K konstan, L karena itu tuh merupakan emang udah apa ya? Input yang paling sering dipakai gitu loh. Jadi L tuh labor, K itu kenapa konstan karena kecenderungannya capital tuh konstan gitu. Yang berubah tuh adalah labor. Nah, makanya kenapa di sini di marginal product atau di average product kita tuh pakai rumusnya adalah di bawahnya delta labor atau delta L. Jadi kita mau ngelihat kalau marginal product tuh ya, seberapa berubahnya total produk jika bertambah atau berubah juga apa labornya atau tenaga kerjanya, sama kayak average product. Seberapa rata-ratanya itu setiap produksi atau total produksi terhadap jumlah labornya gitu. Nah, mungkin bisa langsung lanjut dulu biar nggak bingung. Nah, kita masuk ke tahap produksi. Ini sebenarnya yang sering banget ada di tryout. Oh, ini ada pertanyaan. Kak, marginal itu penambahan ya? Iya, pokoknya dia ngelihat setiap setiap variabelnya nambah, responnya sama yang lainnya tuh gimana? Gitu. Misalnya nih, setiap dia total produknya nambah, ya marginal tuh pokoknya setiap lebarnya nambah, gimana perubahan total produknya gitu. Jadi kayak tadi kita ngelihat kalau misalnya nambah satu orang pekerja itu penambahannya gimana gitu. Atau kita lihat kalau dia nambah satu mesin, nah penambahan total produknya gimana. Nah, itu marginal betul. Nah, ini total produksi ini penting karena sering ada. Jadi itu total produksi ada 3. Ada tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Ada stage 1, stage 2, sama stage 3. Nah, jadi tuh ini tuh maksudnya gimana gitu. Jadi ini memang rada susah. Dia tuh ngebaginya adalah 1, 2, 3. Tahap 1 itu atau tahap produksi 1 itu dari titik awal tuh yang ini sampai MP memotong AP atau MP berpotongan dengan AP.
Mana MP? Ini MP, ini AP. Mereka berpotongan di sini. Nah, dari sini sampai sini itu disebut dengan tahapan produksi 1. Gitu. Terus dari sini, dari perpotongan MP AP tadi sampai dengan MP-nya sama dengan 0, ini MP-nya sama dengan 0, ini MP, ini garis nolnya, ini namanya tahap produksi 2. Dah. Selebihnya atau MP-nya sudah negatif, sudah di bawah 0, itu tahap produksi 3. Jadi ini. Ini tahap produksi 3. Nah, itu sering ditanya tuh, gimana ntar apa pernyataan yang benar di bawah ini tentang tahap produksi 3 misalnya. Nah, terus ada ketentuan-ketentuan kayak ini A itu apa? A itu namanya titik belok. Nah, titik belok itu intinya adalah terjadi saat MP maksimum. Ini juga sering ditanyain. Jadi titik belok nih udah dikasih catatan penting. MP itu terjadi saat titik belok atau titik A ini adalah titik belok yang terjadi saat MP mengalami titik maksimum. Ini kan MP nih. Ini MP, garis yang ini maksimumnya. Nah, ini maksimumnya itu sama dengan titik belok. Tuh. Terus AP maksimum itu terjadi saat AP berpotongan dengan MP. AP maksimum, ini AP. AP maksimumnya ini saat dia berpotongan dengan MP. Jadi ini tuh perpotongan ini menunjukkan AP maksimum. Terus ada juga keterangan TP maksimum itu saat MP sama dengan 0. Ini total produk. Jadi ini Q, tadi ingat kan, Q itu sama dengan total produk kan? Iya. Nah, Q itu sama dengan total produk. Ini berarti garis total produk nih yang ngelengkung ini yang tinggi. Nah, disinilah titik maksimumnya. Ya kan? Titik maksimumnya di sini. Dan saat titik maksimum itu, kalau kita tarik garis, itu saat MP-nya sama dengan 0. Tuh. Jadi ini kalau bingung bisa diapal, kalau nggak mau diapal bisa di analisis kurvanya gitu. Jadi ini 4 catatan yang ada tentang tahapan produksi. Nah, biar nggak bingung kita lanjut dulu. Atau ada yang mau ditanyain dulu? Pak, saya mau nanya. Boleh. Ini tuh bab apa ya? Produksi. Kan. Kenapa? Udah beda sama bab yang tadi. Sama. Tentang produksi. Ini kan tahap produksi, ini kan tentang produksi semua. Ada tahap produksi, ada ntar laba maksimum. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Kak, maaf saya kurang paham. Yang bagian mana? Yang itu, yang Tahap-tahap. iya tahap-tahapnya itu. Oke, ulang lagi ya. Emang ini rada susah. Bentar, kita ulang lagi biar hapus dulu semua. Intinya gini. Tahap 1 itu, jadi tuh gini, ini tuh ada total produk yang bentuknya ngelengkung. Ini total produk yang bentuknya ngelengkung. Ini. Nah, dia itu melewati 3 tahap gitu. Tahap 1 itu dari saat titik awal sampai titik pertemuan antara MP dan AP di sini. Ini emang kurvanya seperti ini, jadi jangan ditanya kenapa kurvanya begini. Ya penjelasannya itu sebenarnya mirip sama penjelasan law of diminishing return, cuman tuh mungkin rada bingung nanti kalau dijelasin. Intinya adalah kurva tahap 1 itu dari awal sampai perpotongan antara MP dan AP. Ini pokoknya. Kalau bingung banget bisa dihafal dulu sampai nanti bisa dianalisis sendiri kurvanya. Pokoknya titik awal sampai titik MP, perpotongan MP dan AP itu disebut dengan stage 1 atau tahap produksi 1. Sementara tahap produksi 2 itu dari perpotongan MP dan AP sampai dengan MP-nya sama dengan 0. Nih, perpotongan MP dan AP sampai dengan MP-nya sama dengan 0 di sini. Ini dinamain tahap produksi 2. Ini tadi 1. Sisanya tahap produksi 3. Tuh. Ini tahap produksi 3. Nah, terus gue sekalian nambahin aja tadi, kenapa di sini banyak catatan. Ini sekalian nambahin aja, karena di kurva ini bisa banyak banget yang ditanya. Salah satunya adalah tentang titik belok. Titik belok tuh yang ini, itu terjadi saat MP-nya maksimum. Nah, ini MP maksimum. Ini garis MP, ini titik maksimumnya. Terus ada juga catatan lagi, AP maksimum.
Ini AP maksimum itu terjadi saat AP bertemu dengan MP. Sebenarnya ini nggak harus dihafal. Yang penting kita bisa ngertiin kurvanya. Cuma kalau susah buat ngertiin kurvanya, ya salah satu jalannya ya dihafal gitu. Sebenarnya nggak harus dihafal banget, karena kan bisa kita analisis dari grafik sendiri ya. Ini garis MP, ini garis AP, terus oh mereka bertemu di sini. Oh di sini paling tinggi nih AP-nya, berarti AP maksimum tuh terjadi saat AP berpotongan dengan MP gitu. Terus kita lihat lagi, oh di sini kurva TP, terus ini paling tingginya maksimum. Kita tarik garis, oh sama nih, sama pas MP-nya sama dengan 0. Berarti TP maksimum itu terjadi saat MP sama dengan 0. Ya gitu-gitu aja sih. Ini gue catetin biar kalau ada yang mau ngapal. Kalau nggak ada yang mau ngapal, boleh dianalisis dari kurvanya sendiri. Nah, terus stage 2 ini nanti berhubungan dengan law of diminishing return. Disinilah terjadi yang namanya law of diminishing return, di mana TP-nya itu masih naik, sementara MP-nya sudah mulai menurun. Itu. TP-nya naik, tapi MP-nya menurun. Kita bisa lihat di sini. Ini TP masih naik kan? Sementara MP-nya sudah mulai menurun. Nah, gitu. Kita bahas nanti di sebelah ya. Nah, nih, law of diminishing return. Jadi tuh gini, dalam sebuah grafik produksi itu ada namanya tahap produktif, tahap diminishing return, sama tahap negatif. Nah, law of diminishing return ini juga terkenal. Intinya adalah kayak gini nih. Kalau bisa digambarin tabelnya aja ya, supaya gampang. Nih, misalnya saya itu ngerekrut satu karyawan. Oke, ngerekrut satu karyawan dan dia bisa ngasilin apa ya? Let's say apa ya? Buku, dia bisa mencetak buku 10 halaman misalnya. Ini total halaman. Oke. Nah, saat saya ngerekrut tambahan nih. Saya ngerekrut tambahan pegawai, jadi 2 pegawai. Nah, dia jadi nambah jadi 21 misalnya. 21 halaman yang bisa diterbitin. Terus saat saya punya 3 karyawan, perusahaan saya bisa ngasilin sebesar 30 doang misalnya. Nah, pas udah 4, malah jadinya cuman misalnya 36. Pas saya ngerekrut tambahan lagi, saya nambah 1 pekerja lagi, yang bisa dihasilkan bahkan mungkin sama, tetap 36. Nah, di sini kita melihat bahwa ini tuh total produk, sebagai total produk atau apa yang bisa kita hasilkan, dan marginal produknya, kita tulis, marginalnya atau MP-nya, itu seperti tambahan halaman. Tambahan halaman yang bisa kita dapetin gitu. Misalnya di sini. Sorry, dihapus dulu. Nah, tadi kita bisa ngasilin 0 halaman buku karena kita nggak punya pekerja. Saat kita punya 1 pekerja, kita bisa ngasilin 10 halaman buku, berarti naik 10. Terus dari 10 ini, setelah kita rekrut 1 lagi, kita bisa dapat 21. Artinya marginal produksinya tuh nambah 11. Ini penambahannya. Tuh kan? Terus pas kita rekrut tambah 1 lagi, kita bisa dapat 30. Artinya nambah 9. Pas kita nambah 1 lagi, kita bisa dapetin 36, artinya nambah 6. Gitu. Nah, di sini kelihatan ya, MP-nya tuh naik pertama, ini kan masih naik MP-nya. Kemudian turun di sini. Tuh. Inilah yang dinamakan tahap produktif. Dan ini yang dinamakan tahap law of diminishing return atau law of diminishing return gitu. Jadi dengan kita menambahkan orang, dengan kita menambahkan karyawan, memang total produk kita bertambah, cuman nggak sesignifikan bertambahnya seperti kita awal menambahkan orang-orang di awal gitu. Kayak misalnya kita punya 1 orang, kita bisa ngasilin 10, pas kita nambah 1, dia kerjanya bagus banget. Nah, pas udah mulai 3, 4, karena udah keramaian, ada yang kerjanya gabut, ada yang jadi ngerasa senior, ada yang intinya banyak perpecahan di dalam, jadi akhirnya nggak produktif. Kita bertambah pun outputnya, tapi malah penambahannya itu berkurang gitu. Dari tadinya 10 ke 11, malah turun ke 9, turun ke 6 gitu. Itu yang disebut dengan law of diminishing return gitu.
Tuh, itu yang dibahas tadi. Jadi ini yang tahap-tahap awal tadi, yang dia kenaikan MP-nya pun masih naik gitu. TP-nya masih naik, MP-nya masih naik. Nah ini, itu TP-nya naik, tapi MP-nya udah mulai turun. Karena udah mulai nggak produktif gitu. Percuma nambah-nambahin orang, tapi sebenarnya nggak terlalu produktif. Karena produksinya, mereka udah terlalu rame gitu. Kayak, lihat kan misalnya di restoran, mbak-mbaknya malah sibuk ngapain ngobrol gitu karena udah terlalu banyak karyawan gitu. Itu yang disebut dengan produktivitasnya menurun gitu. Itu law of diminishing return. Nah, kita lanjut ke soal aja. Atau ada yang mau nanya dulu? Apa mau lanjut ke soal dulu? Ini bingung ya. Jadi law of diminishing return jadi maksudnya itu pengembangan tentang jumlah tenaga kerja. Intinya adalah bukan jumlah tenaga kerja. Pokoknya setiap kita menambahkan input, salah satu contoh inputnya tenaga kerja, bagaimana reaksi dari total produknya gitu. Bagaimana bagaimana tentang hasil yang suatu perusahaan itu hasilkan gitu. Misalnya Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Kan yang di missing itu menurun ya si jumlahnya. Tapi kenapa kurvanya nggak melandai ke bawah gitu? Masih agak ya. Itu sebenarnya menurun, bukan menurun. Jadi gini nih, gimana jelasinnya? Ini misalnya toko bolpen nih, dia ngehasilin produsen bolpen. Nah, pulpen ini dihasilin gimana ya? Dia tuh tetap bertambah jumlahnya. Misalnya tadinya tuh pulpennya tuh cuman bisa dihasilin 100 per hari. Dengan dia nambahin karyawan terus, akhirnya bisa 200, 300, 400. Tetap naik, tetap makin banyak pulpen yang bisa dihasilin. Tapi penambahannya itu nggak sesignifikan di awal gitu. Misalnya, produk pulpen tadi tuh mesinnya cuma satu gitu. Misalnya kita ganti sama mesin ya. Mesinnya cuma satu gitu. Dia bisa ngasilin 100 bolpen. Terus pas mesinnya 2, malah dia bisa ngasilinnya harusnya kan 200 bolpen. Ini cuma 190 gitu. Cuma mesin seharusnya nggak. Kita gambarin tenaga kerja deh gitu. Tenaga kerja 1, dia bisa ngasilin 100. Tapi pas tenaga kerjanya 2, dia malah ngasilinnya cuma 190. Artinya si orang kedua ini nggak bekerja sebaik orang pertama misalnya kan. Nah gitu, sama nanti saat ditambahin jadi banyak banget, harusnya setiap orang tuh misalnya kita punya 5 karyawan, harusnya bisa ngasilin 500 nih. Nah, tapi dia cuma ngasilin misalnya 440 gitu. Kenapa? Karena mungkin di dalamnya bisa terjadi ada orang yang ngerasa senior, jadi kerjanya nggak maksimal. Kalau dia sendiri kan dia berarti harus kerja keras banget. Atau ada juga orang yang udah kebanyakan karyawan jadi nganggur gitu. Jadi intinya udah nggak seproduktif awal, tapi produksinya tetap naik gitu, tetap nambah. Tadinya cuma 300 bolpen bisa ngasilin 400 sekarang. Tapi nggak sesignifikan awalnya gitu. Mungkin agak susah ya bahasanya. Oke, Kak, dapat dimengerti. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Arti diminishing return itu sendiri, gimana ya? Arti diminishing return itu penambahan, coba ya, mungkin gue rada belibet buat ngebahasainnya gitu ya. Coba kalau kita lihat itu sendiri, MP itu marginal productivity atau marginal product. Nih, law of diminishing return tuh kalau orang nyebutnya adalah nih, jadi waduh panjang lagi ininya. Artinya intinya tuh setiap kita menambahkan input, maka penambahan outputnya juga akan tetap nambah, tapi sampai satu titik dia akan mulai menurun penambahan, gimana ya nyebutnya? Kalian belum belajar tentang law of diminishing return ya? Bingung ngebahasa ini gimana ya? Kak, materi kemarin di web. Oh, ntar aku liatin ya. Ya, kenapa? Law of diminishing return itu hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Ya. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Coba dijelasin pakai bahasanya. Semakin bertambahnya output, semakin bertambahnya input, maka output akan berkurang. Itu kalau saya rangkum ya, Kak. Oke, ya. Nah, jadi tuh gimana ya? Oh nih, kalau di sini dijelasinnya tuh pokoknya
setiap dia nambahin input, outputnya juga akan bertambah. Tapi pada sampai satu titik, dia nambahin input lagi, penambahan outputnya tuh udah maksimal gitu. Penambahan outputnya tuh udah mulai berkurang gitu. Jadi tadinya setiap dia nambahin satu orang ya, outputnya bisa bertambah 10, lama-lama dia nambahin satu lagi kok bertambah cuma 9 gitu. Dia nambahin satu lagi kok bertambah cuma 8 gitu. Nah, itu jadi ada sampai satu titik di mana penambahan produksinya itu udah semakin berkurang, bahkan bisa negatif gitu. Jadi tadi bisa nanti emang udah maksimal banget, dia udah bikin 10 karyawan, pas dia nambahin ke 11-nya malah outputnya berkurang gitu. Itu berarti itu udah negative returns karena udah bener-bener terlalu rame gitu inputnya gitu. Kalau negative return, nah itu kalau negative return tuh berarti dia udah nyampe minus gitu. Jadi malah dengan dia nambahin orang, produksinya bukannya nambah malah berkurang gitu. Itu saking ramenya gitu. Ada yang mungkin jadinya kerjanya nggak maksimal, jadi kerjanya asal-asalan karena udah ngerasa rame banget gitu. Itu yang namanya negative return gitu. Oh, jadi kayak rugi gitu ya, Kak? Iya, betul. Rugi jadinya. Gitu. Jadi kayak semakin banyak inputnya, nanti semakin turun gitu outputnya. Iya, sampai satu titik dia akan tetap naik, tapi sampai titik tertentu udah maksimal dia akan turun. Terus jadi rugi. Gitu. Betul, jadi rugi. Gitu. Ini ada yang nanya di chat. Intinya produktivitasnya, iya produktivitasnya berkurang, betul. Untuk menambah outputnya agar perusahaan stabil secara menambah outputnya lagi. Ini suara siapa ya? Ini untuk ada yang nanya untuk menambah outputnya lagi agar perusahaan stabil terus-menerus bagaimana ya, Kak? Gimana pun pasti ada titiknya gitu, titik maksimalnya. Nggak mungkin bisa nambah terus kan? Kayak misalnya satu toko segede Indomaret dong misalnya, terus karyawannya mau 30, kan udah nggak mungkin maksimal, yang ada malah nyempit-nyempitin gitu. Ya satu-satu caranya adalah gedein Indomaretnya gitu. Itu udah case lain lagi, udah kasus lain lagi. Intinya adalah pasti ada titik maksimumnya gitu. Oke, bisa dilanjut sampai sini? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini nanti contohnya. Ini coba ya, di saat AP menyentuh titik maksimum, kondisi MP itu gimana? Ini memang rada harus dihafal sih. Kurvanya harus sering dilihat-lihat. Kalau nggak mau dilihat-lihat terus, harus dihafal tadi catatannya. Nah, kita bahas bareng-bareng aja ya. Oke, ini yang ditanya. Saat AP menyentuh titik maksimum. Ini AP. AP itu titik maksimumnya saat AP maksimum, nih gue tulisin lagi, terjadi saat AP sama dengan MP. Kan? Nah, ini titiknya. Bagaimana dengan kondisi MP? Nah, bagaimana dengan kondisi MP? Apakah MP-nya menyentuh titik maksimum? Enggak, karena MP maksimum itu terjadi saat di titik belok tadi di sini. Berarti salah. Terus saat MP menyentuh titik minimum? Enggak, karena MP itu bisa sampai negatif. Yang tadi namanya apa? Yang tadi namanya negative return, yang ini itu saat MP-nya negatif. Gitu. Jadi salah ya. Ini salah. Saat MP berpotongan dengan AP. Nah, benar ya, karena AP dan MP-nya saling berpotongan. Itu benar. Atau saat berpotongan dengan TP. Udah jelas salah, karena TP nggak berpotongan dengan siapa-siapa. Ini TP sendiri. Nih, dia sendiri. Oke, berarti jawabannya C ya. Sepakat ya? Oke, lanjut dulu, ntar kita bisa tanya. Oke, ini di saat AP menyentuh titik maksimum, MP berpotongan dengan AP. Oke, lanjut lagi. Di saat terjadi law of diminishing return. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Kita harus ingat, law of diminishing return tadi itu produksi tahap berapa? Ada yang ingat nggak? Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 2. B. Tahap 2. AP menyentuh titik minimum bukan? Coba, ada yang jawab A, ada yang B. Coba di chat dulu. Jawabannya apa yang ini? Menurut kalian? Yang masih nggak tahu juga coba aja dulu. Siapa tahu benar feelingnya. Ada yang A, ada yang B. Coba yang lain. Coba bisa dibaca dulu.
Ntar gue izin minum dulu. Oke, ini ada perbedaan antara A dan B nih. Ada beberapa job B. Oke. Oke, ada A, ada B. Oh, ada yang C juga. Nah, kita coba ya. Di saat terjadi law of diminishing return. Di saat terjadi law of diminishing return berarti stage 2 atau tahap 2, ya kan? Nah, ini tadi tahap 2 ya. Nah, kalau tahap 2, apa yang terjadi di tahap 2 gitu? Yang pertama, kalau kita analisis dari kurvanya aja nih, kita nggak usah ngafal dulu. Kalau kita lihat dari tahap 2, di sini TP-nya masih naik kan? Masih naik. TP-nya naik. Masih naik. Terus kalau AP, kita lihat AP-nya udah mulai turun. Berarti AP turun. Terus MP udah mulai turun. MP-nya turun. Nah, kita lihat coba di sini, di pilihannya. TP menurun. Salah, karena TP-nya masih naik. Karena masih law of diminishing return. Belum negatif. Oke, coba dulu ya. Ini berarti salah. AP menyentuh titik minimum. Kita lihat AP titik minimumnya yang mana. Kita nggak tahu yang mana. AP malah titik minimumnya harusnya lebih rendah di stage 3. Berarti masih salah. MP menyentuh titik maksimum. MP titik maksimum. Nah, dia masih di sini nih kalau MP titik maksimum nih. Belum. AP mulai menurun. Nah, benar ya, AP mulai menurun karena setelah dari sini AP-nya menurun. Nih yang ini. Ini jawabannya yang D. Ini salah semua nih. Tadi jawabnya ABC semua. Ini yang D ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih... Aku mau nanya. Itu grafiknya selalu kayak gitu atau bakal ganti-ganti? Iya. Enggak, grafiknya akan selalu kayak gini. Emang begini. Oke, Kak, makasih. Oke, nanti bisa lihat di Google grafik tahapan produksi. Ntar ada keluar kayak gini. Biasanya emang kayak gini. Akan selalu kayak gini. Oke. Oh, ini ketutup ya. Oke. Nah, ini penjelasannya law of diminishing return itu terjadi pada stage 2 yang berarti dia AP-nya mulai menurun. Berarti yang ini tadi ya, yang D. Nah, oke. Lanjut lagi. Keadaan yang hanya terjadi pada produksi tahap 3. Nah, coba sebelum gue munculin grafiknya, ada yang bisa jawab dulu nggak? Coba. Tahap 3. D. Coba. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Oke. Kita lihat ya, tahap 3. Grafiknya kita munculin. Nah, tahap 3 nih. Ini tahap 3. MP dan TP menurun. TP-nya menurun, benar. MP-nya menurun. MP menurun, benar. Tapi dari tahap 2 juga udah menurun. Cuma kita lihat dulu. Ini berarti bisa ya. MP, TP menurun itu bisa. Kita lihat dulu. Ini masih bisa. Kalau yang B, MP menyentuh titik maksimum. Nih, MP-nya maksimum udah nggak mungkin. Karena MP maksimum di sini. Sementara ditanya tahap 3. Berarti udah nggak mungkin. C, AP menurun. AP menurun nih. Nah, benar sih menurun. Dari tahap 2 juga dia udah menurun. Kita bisa cek dulu. MP bernilai negatif. Nah, MP bernilai negatif. Ini yang paling jelas sebenarnya. Kenapa? Karena terjadi hanya di tahap 3. Gitu. Ini menurut berarti sampai saat ini D yang paling tepat. E, AP bernilai negatif. Enggak, AP itu nggak bisa bernilai negatif atau dia bersifat asimptotik. Kenapa dia nggak bisa bernilai 100? Karena dia average, rata-rata gitu. Ini gue jelasin dikit tentang AP ya. Kenapa AP itu disebut asimptotik atau sama kayak AFC, average fixed cost. Itu juga dia bersifat asimptotik. Kenapa? Karena misalnya nih, average itu kan rata-rata ya. Berarti total dibagi jumlahnya gitu. Jumlah N-nya misalnya kayak ngerti kan yang ngitung rata-rata. Misalnya rata-rata tinggi badan berarti total keseluruhan tinggi badan dibagi jumlah muridnya gitu kan. Nah, total dibagi jumlah. Dia itu nggak akan bisa negatif
Karena misalnya totalnya itu 30, kalau misalnya jumlah N-nya itu ada 3, ya hasilnya 10. Kalau N-nya ada 10, hasilnya 3. Makin gede lagi bawahnya, N-nya ada 100, hasilnya 0,3 gitu. Kalau N-nya ada 100.000 pun itu masih 0,0000 gitu. Jadi nggak akan bisa nyampe 0 atau disebut dengan asintotik gitu. Jadi ini E itu salah. Nah, berarti yang paling benar adalah D karena di sini yang hanya terjadi pada tahap 3. A benar terjadi di tahap 3, C benar terjadi di tahap 3, cuman hanya D yang terjadinya hanya di tahap 3 gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak, Mau Kak. nanya? Enggak. Jelas? Oke, kalau jelas. Jelas Kak, lanjut aja. Oke. Lanjut ya. Nah, ini tadi. Ini rada ketutup ya. Oke, intinya MP-nya negatif, TP-nya menurun. Tapi yang hanya terjadi adalah MP-nya negatif dan TP-nya menurun. Dan di sini nggak ada tulisan TP menurun doang kan. Dia MP juga ada. Jadi A itu salah. Oke. Kenapa nggak bisa nih? Duh, sorry ya. Nah. Soal nomor 7. Nih. Ini udah beda lagi jenis soalnya. Kalau dia fungsi TP itu kayak gini, berapa MP-nya saat L sama dengan 3? Ini juga sering keluar di tryout TBK. Nih, kita lihat ya, pakai rumus. Kalau kita lihat rumusnya, MP itu kan ini rumusnya ya. Delta TP dibagi delta L. Cuma kita nggak bisa lihat nih, delta TP-nya gimana. Kita nggak ada TP1, TP2 kan. L-nya juga, L-nya nggak ada L1, L2. Terus gimana dong? Kalau kayak gini, kita pakai rumus turunan. Gitu. Semoga di sini udah ada yang paham konsep turunan ya. Kemarin juga di elastisitas kita udah singgung dikit tentang turunan. Nah, intinya adalah kalau dia marginal, dia rumusnya itu bisa pakai turunan. Misalnya MP itu total produk diturunkan. Kalau dia MC berarti total cost diturunkan gitu. Nah, pakai konsep turunan. Turunan pertama dari Q. Q ini kan bisa disebut juga dengan TP ya. Q sama dengan TP. Kan? Nah, turunan pertama dari Q kita mau nyari MP. Oke, karena ditanya MP, MP itu rumusnya adalah turunan pertama dari Q. Atau ini tadi yang udah gue tulisin. Nah, kita cari dulu. Turunan pertama dari Q atau TP itu kan hasilnya 6L plus 5. 3L kuadrat ditambah 5L plus 2. Diturunkan. 2 dikali 3, 6L. 2 berkurang 1, nggak usah ditulis kalau pangkat 1. Ditambah 5L pangkat 1. 1 dikali 5, 5. L-nya berkurang 1 pangkatnya, jadi pangkat 0, berarti nggak usah ditulis. Jadi hasilnya 6L plus 5. Maka MP... nggak ditulis, Kak? Kenapa? Kok duanya nggak ditulis? Karena duanya nggak punya Kan variabel. itu... Kenapa? Oh. Ya, duanya nggak punya variabel. Jadi kalau dia nggak ada L-nya, nggak ada tanda-tanda hurufnya, nggak usah ditulis. Gitu. Jadi hasilnya 6L plus 5. Nah, MP-nya ini, L-nya kita masukin sama ini. L sama dengan 3. 6 dikali 3 tambah 5. Hasilnya 18 tambah 5. Atau 23. Gitu. Ada yang mau ditanya? Coba, ntar gue bersihin dulu. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Izin bertanya. Ya, boleh. Kan kalau ini MP-nya kalau pakai konsep turunan, kalau misalkan dibagi itu gimana, Kak? Dibagi? Soalnya. Maksudnya gimana tuh? Yang rumusnya kan itu ada yang TP per L. Itu. Bisa aja. Cuman dia harus diketahui TP1 berapa, TP2 berapa. Ntar tinggal masukin rumus. Delta TP-nya berapa, delta L-nya berapa gitu. Sama aja. Sama kayak elastisitas kok. Iya, sama-sama. Kalau misalnya 3L pangkat 3 gimana? 3L pangkat 3 diturunin gitu. Kalau 3L pangkat 3 sama. 3L pangkat 3 diturunin menjadi
3 kali 3, 9. L. 3-nya berkurang 1. Jadi 2. 9L kuadrat. Gitu. Sorry, ini kepencet. Iya. Kak, mau nanya. Oke, boleh. Itu kenapa 3-nya dikurangi 1? Emang begitu. Jadi gini, mungkin ada yang belum belajar turunan ya, dan kemarin nggak ikut elastisitas kayaknya. Coba ya. Jadi intinya gini, AX pangkat N, kalau diturunin, ini rumus bakunya, menjadi A kali N dikali X pangkat N min 1. Ini rumus bakunya. Ini udah dari sananya turunan emang begini gitu. Kayaknya nggak dijelasin di sini kenapa begitu. Nah, jadi intinya adalah misalnya 2X pangkat 3. A kali N nih. A kali N. A kali N. Berarti 2 kali 3, 6. Kali X. X-nya tetap ditulis biasa. Tapi pangkat X ini harus berkurang 1. Ini kan 3 nih. Berkurang 1. Jadi 6X pangkat 2 gitu. Begitu dia kalau turunan. Ntar dipelajarin di kelas 11 kalau nggak salah. Kelas 11 awal. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ini sebenarnya materi habis ini kalau ntar sempat kita masuk ke laba maksimum. Nah, ini gue tambahin dikit tentang cost and revenue. Mungkin ini mungkin nanti bisa diulang lagi di materi teori perilaku produsen, karena memang sebenarnya materi produksi dan perilaku produsen tuh mirip-mirip ya teorinya. Materinya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nanti double, mending double daripada nggak sama sekali kan. Jadi mungkin ini teorinya rada susah, jadi gue masukin aja. Rumusnya rada susah, jadi supaya nanti kalau di-review lagi di materi teori perilaku produsen bisa lebih ngerti lagi. Oke, ini tentang cost and revenue atau tentang biaya dan pendapatan gitu. TC atau total cost itu rumusnya FC tambah VC. Total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Oke. Nah, TR atau total revenue, pokoknya R itu revenue. Itu sama dengan P kali Q. Total pendapatan itu kalau sebuah bisnis berarti kan total harga dikali total kuantitas kan. Misalnya kita mau ngejual 30 sepeda. Harganya 1 juta masing-masing. Berarti pendapatan kita adalah 30 dikali 1 juta, ya kan? 30 juta. Nah, jadi gitu. P dikali Q. Price dikali kuantitas gitu. Itu total revenue atau total pendapatan. Nah, MC ini rumusnya tadi sama. MC MR pokoknya MC ya turunan pertama dari TC atau delta TC per delta Q kalau diketahui semuanya. MR juga sama. Turunan pertama dari TR atau delta TR per delta Q gitu. Oke. Lanjut dulu. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui P sama dengan 2Q plus 50. Berapa MR-nya? Ada yang bisa nggak? Coba. Ini harus mikir-mikir dikit. Nggak bisa langsung dapat pakai rumus satu, nggak bisa pakai satu rumus. Mungkin belum kebayang. Nah, tadi ingat TR rumusnya adalah P dikali Q. Dan MR sama dengan turunan pertama dari TR. Jadi kita cari dulu TR-nya. P sama dengan 2Q plus 50. Maka TR-nya sama dengan P dikali Q. 2Q plus 50 dikali Q. Atau sama dengan 2Q kuadrat plus 50Q. Itu TR. Kita dapat TR-nya, kita lihat MR-nya. MR sama dengan turunan pertama dari TR. Maka turunan pertama dari 2Q plus 50Q, 2 dikali 2, 4Q. Plus 50, Q-nya pangkat 1 doang, nggak usah ditulis. Jadi 4Q tambah 50. Itu yang A. Ayo, bingung ya? Coba diperhatiin lagi, dilihat-lihat lagi yang mana mau ditanya.
Ada yang mau ditanya? Cara tahu kita harus pakai TR, harus lihat ininya, harus lihat apa yang diketahui. Ini kan yang diketahui cuma P. Kita nggak punya apa-apa lagi kan untuk dapat MR. Nggak mungkin kita pakai rumus yang TR1, TR2 kurang TR1 dibagi, udah nggak mungkin kita pakai rumus yang ini. Delta TR per delta Q, TR2 kurang TR1 dibagi Q2 kurang Q1 gitu. Itu udah nggak mungkin. Karena nggak diketahui. Jadi kita harus pintar-pintar ngelihat dari apa yang diketahui gitu. Cuma kalau di soal-soal UTBK jarang banget dia pakai rumus yang ini. Ini mungkin di sekolah mungkin masih dipakai. Kalau udah UTBK kita harus pakai turunan gitu. Nah, P-nya ini, TR-nya ini, tadi MR-nya 4Q plus 50 gitu. Coba ada yang mau ditanya? Itu 50-nya nggak usah pakai pangkat ya? Nggak usah, karena 50 pangkat 1. Kalau dia harus berkurang 1 kan jadi pangkat 0. 1 kurang 1, 0. Kalau pangkat 0 itu artinya 1. Jadi nggak usah, dia dicoret Q-nya. Sorry. Saya ini kepencet sendiri. Nah gitu. Ini udah soal ke-9. Nah gitu intinya. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi terakhir. Dikali Q tadi. Kenapa pangkat 2? Kenapa pangkat 2? Oh, karena dikali Q. Jadi ingat gini. P rumusnya kan 2, P kan 2Q plus 50. Sementara TR itu rumusnya adalah P dikali Q. Jadi ini udah dapet nih P. Kita mau nyari TR. Harusnya gimana? Dikali Q kan berarti. Kita kali lagi ini semua sama Q. Jadi 2Q kuadrat plus 50Q. 2Q kali Q, 2Q kuadrat. 50 kali Q, 50Q. Gitu deh. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada, Kak. Lanjut, Oh, Kak. jadi Q Ya. sama Q itu jadi 2 ya? Jadi kalau misalnya Q ada 2 jadi pangkat 2 gitu ya? Iya. Kalau Q kali Q berarti Q pangkat 2. Oke. Lanjut ya. Ini mungkin yang rada kompleks. Laba maksimum. Nah, jadi ini syarat terjadinya laba maksimum untuk sebuah produksi itu MC sama dengan MR. Marginal cost sama dengan marginal revenue. Dan rumus dari laba itu sendiri TR dikurang TC atau total revenue dikurang total cost. Ini sebenarnya bisa dilogikain. Rumus laba, kita mau nyari profit nih. Total pendapatan kita dikurang modal. Kita bikin kue modalnya totalnya 100.000. Kita jual dapat 150.000. Berarti untung kita 50.000 kan? Nah, itu sama. Ini modal kita, ini pendapatan kita. Jadi, kalau mau ngitung laba, pendapatan dikurang dengan modal kita atau modal awal kita. Atau kalau di akuntansi disebut dengan beban gitu. Oke. Nah, ini soalnya rada kompleks. Coba. P kita bahas aja ya. P sama dengan 120 dikurang 0,02 Q. Ini udah kayak soal TBK nih. TC sama dengan 60 Q ditambah 25.000. P adalah harga per unit dan TC adalah total biaya. Berapa profit maksimum? Oke, kita ingat dulu. Profit maksimum rumusnya adalah MC sama dengan MR. By the way, FYI aja, soal laba maksimum ini selalu keluar di Olimpiade Sains Nasional Ekonomi tingkat provinsi sama tingkat kabupaten kota. Jadi kalau ada yang mau ikut, nah ini harus ngerti nih. Nah, MC sama dengan MR. Kita belum punya apa-apa nih, kita masih punya TC sama punya P. Kita cari dulu. Yang pertama kita mau cari, ini kan MC sama dengan MR, kita harus temuin dulu ya. MC tuh kita bisa dapetin dari TR, turunan pertama dari TR. Dan, turunan pertama dari TC. Sorry. Nah, MR sama dengan MC.
MR ini kita bisa dapat dari turunan pertama dari TR. Dan MC turunan pertama dari TC. Ya kan? Nah, gimana dapat dua-duanya? Gimana dapat TR, gimana dapat TC? Ingat lagi, TR rumusnya adalah P dikali Q. Kita punya P-nya. P sama dengan 120 dikurang 0,02 Q. Berarti TR akan sama dengan 120 kurang 0,02 Q dikali Q lagi. Karena TR itu P kali Q rumusnya. Nah, start dulu. Nah, kalau kita kaliin, hasilnya adalah 120 Q. 120 dikali Q, 120 Q dikurang 0,02 Q dikali Q. 0,02 Q kuadrat. Tuh. Oke. Ini penghitungannya gampang, nanti bisa dihitung sendiri kiri kanannya. Kita udah dapat TR-nya. Kalau udah dapat TR, kita bisa dapat MR dengan cara diturunin. Nah, berarti MR-nya sama dengan, kalau Q-nya cuma pangkat 1, berarti hilangin aja. 120 kurang 0,02 dikali pangkatnya 2, 0,04. Q-nya pangkat 2 harus dikurang 1. Berarti pangkat 1, berarti Q aja. Jadi MR sama dengan 120 dikurang 0,04 Q. Oke. Nggak bisa dihapus lagi. Oke, lanjut. Kalau misalnya ini MR. Kalau MC-nya kita dapetin dengan nurunin TC. Turunan dari TC sama dengan MC. Tuh, jadi TC sama dengan 60 Q tambah 25.000. MC-nya sama dengan 60 Q. Q ini kan pangkat 1 doang. Berarti Q-nya buang aja. 60. Ini nggak punya variabel apa-apa. Berarti nggak usah diikutin. Jadi 60. Gitu. Ini biar lebih. Nah. Oke, jadi tadi kayak gini. TR-nya udah dapat, MR-nya udah dapat, TC-nya udah dapat, MC juga dapat. Setelah diturunin. Kita ingat persamaannya, MR sama dengan MC. Ini rumus dari laba maksimum. Nah, dapat nih kita samain. MR tadi dengan MC kita samain. Hitung-hitung-hitung, dapatlah Q-nya nanti 1.500. Kan? Ini bisa dihitung manual biasa ya. 120-nya pindah sini, nanti jadi 4Q, ini 0,04 Q sama dengan 60, 4 Q sama dengan 6.000, Q-nya sama dengan 1.500. Tuh tinggal pindah ruas aja. Ini Q-nya udah dapat 1.500. Nah, setelah dapat Q, kita harus nyari apa? Setelah dapat Q, ini udah posisi dari MR sama dengan MC kan? Ingat lagi, rumus profit atau laba itu TR dikurang TC atau pendapatan dikurang modal awal kan? Yang tadi kita udah jelasin, pendapatan dikurang modal awal. Nah, TR kurang TC. Kita masukin TR dan TC-nya. Kita masukin Q-nya ke TR dan TC. Pertama, TR-nya adalah 120 Q dikurang 0,02 Q kuadrat. Dapat dari sini, TR. 120 Q dikurang 0,02 Q kuadrat. Dikurang dengan TC. TC-nya berapa? 60 Q. Tambah 25.000. Nah, Q-nya kita masukin semua. Ini memang rada panjang. Kalau UTBK kan ribet ya. 120. Q-nya berapa? 1.500. Kita masukin. Dikurang 0,02 kali 1.500 kuadrat. Dikurang 60 dikali 1.500 tambah 25.000. Nah, hasilnya kayak gini. Ini kan panjang banget ya. Mungkin gue skip dulu penjelasannya langsung ke hasilnya. Ini bisa dihitung biasa 120 kali 1.500. Atau bisa pakai kalkulator. Tapi kalau di UTBK nggak bisa. Nah, ini kita pakai penjelasan ininya aja. Udah gue tulis. Nah, ini kalau ditulis laba sama dengan TR min TC. Ini Q-nya dimasukin ke TR dan TC. Dimasukin ke semua. Nih. Nah, udah dapat, ntar hasilnya segini, 20.000. Tuh. Memang rada ribet, rada panjang, cuman ya ini keluar di UTBK gitu. Jadi harus sering-sering dilatih tentang laba maksimum gitu. Intinya adalah rumusnya MC sama dengan MR, terus rumus laba itu sendiri
sama dengan TR kurang TC. Gitu. By the way, P ini, logo P, itu sama aja dengan laba. Jadi kalau ntar ada di soal ada logo P, itu artinya laba, atau keuntungan atau profit. Gitu. Jadi hasilnya adalah 20.000. Ini bisa dihitung nanti sesuai penjabarannya. Gitu tentang materi hari ini. Memang rada berat. Gimana nih? Bingung ya? Ini nggak ada yang mau ngasih tanggapan. Gimana nih? Iya, kompleks. Pusing ya. Emang gue juga awal pertama belajar tentang ini pusing kok. Emang ini salah satu materi paling ribet. Yang penting ntar harus diulang terus sih. Harus udah langsung tahu, oh dibutuhin MC, berarti ada TC, berarti tinggal diturunin. Oh ada MR, ada P nih, kita harus cari TR-nya dulu, berarti TR sama dengan P kali Q. Ntar harusnya udah hafal sendiri, udah sekian kali berat demi Unair, ya, tapi nggak apa-apa banget. Semoga berhasil ya. Nah, nggak apa-apa. Terpacu dengan waktu. Iya, kayak gini-gini juga sebenarnya kan panjang banget ya caranya. Kalau mungkin salah satu strateginya nanti kalau emang tahu jawabannya tahu caranya cuman tahu ini akan panjang banget, ya mungkin bisa di-skip dulu. Nggak ada cara cepetnya, Kak. Nggak ada. Karena memang ya begini rumusnya, emang panjang. Ini juga udah masuk soal OSN juga begini kok. Emang rada panjang. Ini salah satu, nggak apa-apa ntar coba-coba 5-6 kali nyoba udah nyantol kok. Harus udah bisa. Butuh berapa lama? Coba aja 5 kali nemuin, tinggal cari di Google. Contoh soal mencari laba maksimum gitu. Pokoknya laba maksimum tuh emang kayak gini. Ribet. Ada juga nanti yang udah diketahui TRTC-nya, tergantung deh pokoknya. PPT-nya kirim ke tele aja, web kerja gue banyak yang kosong. Oke, ntar dikirim ke tele ya. Oke, ntar PPT-nya lihat di Telegram aja kalau gitu ya. Ntar gue kirimin sendiri di Telegram ya. Oke. Oke, ini materinya nyampe sini aja. Gimana? Susah ya? Oke. Susah ya? Ya emang produksi ntar ada susah. Agak pusing, Kak. Nggak apa-apa. Nanti juga semoga di teori produsen ada yang mungkin ntar disinggung juga masalah ini gitu. Kurva indifference tuh bab apa? Itu kurva indifference tuh bab teori perilaku konsumen. Makasih Kak Iya. Sama-sama. Kalau kurva indifference tuh nanti ada di teori perilaku konsumen. Ntar dia pakai ordinal kardinal. Emang ekonomi sekolah tuh kadang rada beda dengan di UTBK, lebih susah. Apa-apa. Oke, sama-sama. Oke, ini nyampe sini dulu ya materinya. Kasih semuanya. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kasih.